Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini dibuka session tanya jawab. Ya, jadi ngajinya ngaji tanya jawab. Tadi dibahas oleh beliau Yai Muhammad Maksud Muiz selaku Rais Syuriah PCNU Kabupaten Sumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Salatan wa salaman ta'ibaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulama anal kurama, para alim, para kiai, para ustadz, sesepuh bin sepuh yang senantiasa kita muliakan, segenap Bapak Imam, Khotib, Bilal, Qarim di masjid-masjid seluruh desa Hargobinangun dan sekitarnya yang saya hormati, Ibu Kepala Desa dan perangkat desa yang lain, hadirin hadirat, terkhusus jamaah Masjid Al-Iman dan masjid-masjid sekelilingnya yang saya hormati. Alhamdulillah, dalu menika sesuai qadaipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun catet wonten Lauh Mahfuz zaman azali, kita realisasiaken, dipun realisasiaken kalih Allah wonten dalu menika kita saged pepanggihan alhamdulillah. Kalau wingi masih berupa catatan, kalau malam hari ini kita akan bertemu di Masjid Al-Iman, itu namanya qodok. Kemudian malam ini betul-betul kita bertemu, itu namanya qadar ataupun takdir. Kedua qadar dan takdir ini yang harus kita imani, dan itu merupakan rukun iman yang keenam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada dua nikmat yang selalu membohongi, yang selalu menipu datang menungso. Dados nikmat sing dipun paringaken Allah datang makhlukipun niku kuatah sangat, mboten saged dipun itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmatnya Allah, maka tidak akan bisa menghitungnya. Dari nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung itu, ada dua nikmat yang selalu menipu kepada manusia. Nikmatani maghbunun bihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh.
ada dua nikmat yang menipu kepada manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat punya kesempatan. Kita sering tertipu. Banyak manusia sering tertipu dengan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Saya mencoba menganalisa nopo maksudnya kok Allah itu menipu manusia dengan nikmat sehat dan nikmat punya kesempatan. Atau memang pilihan kita sendiri untuk sengaja dan senang ditipu oleh nikmat kesehatan dan kesempatan. Nalikone kita sehat, ketika kita punya kesempatan, kita kadang-kadang masih berat untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilan-panggilan Allah. Ketika sudah jempuh, tidak bisa kemana-mana, baru ada kesadaran dan sudah terlambat, akhirnya juga tidak kemana-mana. Dalam satu contoh yang konkret, ketika kita setiap hari Jumat seminggu sekali diseru untuk menjalankan sholat Jumat, kita tidak memindahkan. Namun ketika kita sakit, baru sadar ingin mendatangi Jumat. Ini tidak ada artinya. Lebih jelasnya, ketika seseorang ini ketika sehat, selalu menjalankan aktivitas kebaikan, menjalankan perintah Allah, maka dikala dia sakit, dia tetap akan mendapatkan pahala. Contoh konkret kali, anak-anak perempuan kita yang sudah usia akil balik, atau mungkin juga ibu-ibu. Cuma kalau saya bicara dengan ibu-ibu, ngomongin masalah head itu kan nggak enak. Anak-anak lah, ketika dia dalam keadaan sehat, sedang tidak datang bulan, setiap malam raketan itu, walaupun 10 menit menyisihkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Ketika larangan itu datang karena dia sedang uzur haid, berarti dia tidak boleh membaca Al-Quran. Cuma karena setiap malam dia membaca Al-Quran, suatu saat dia memang tidak boleh, maka tidak membaca Al-Qurannya, ini tetap mendapatkan pahala. Cuma kita banyak yang tertipu. Ketika tidak suci ya santai-santai saja. Ketika datang haid ingin baca Al-Quran, nggak ada artinya. Artinya uzur yang telah ditetapkan oleh Allah ini tetap bisa bermanfaat kalau ketika kita sehat ini menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, sengaja saya minta duduk di bawah, cuma ini terlalu tinggi ini karena saya niatnya memang ngaji ya, bukan ceramah. Saya niatnya ngaji, nanti ada takbir-takbir dari kitab kuning yang sudah masuk dalam hati saya. Dan saya memilih pindah posisi karena saya tidak berani kalau membelakangi ibu-ibu. Bisa gak dikit nih kopi gitu. Kalau bapak-bapak ngapunten ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau ulang malih, kita berjanji sediakan mawon. Ranten kita maulid, mungkin bagi mawas maulid Nabi ini penting. Melampah berjalan bersama para sahabat, sampailah Nabi itu di atas Makbaroh, kuburan yang namanya kuburan Al-Baqi, tempat dimakamkannya orang-orang mati syahid, sahabat yang mati syahid. Di atas kuburan Nabi sambil menancapkan tongkat ingkang dipun asto,
matur kali para sahabat menungso lair teng alam donya niku wis nggawa catetane dhewe-dhewe. Manusia lahir ke alam dunia ini sudah membawa catatan masing-masing yang telah ditulis oleh Allah di zaman azali. Zaman azali niku suatu zaman awal yang tidak ada permulaannya. Pun lek masalah ngeten iki boten usah jenengan memaksa akal pikirannya untuk memahami ke sana. Pokoknya zaman sing tidak ada permulaannya itu namanya zaman azali. Ini pernah diperdebatkan oleh Nu'man Abu Hanifah dengan orang-orang Mu'tazilah. Akhirnya Imam Abu Hanifah Nu'man itu membaca contoh. Kalau kamu punya jari-jari, ada apa sebelum jari-jari? Ya tidak ada apa-apa. Artinya memang dalam masalah agama ada hal-hal yang akal kita tidak dibolehkan untuk mengejar sampai ke sana. Wonten singgungan sindiran saking Imam Malik ya. Ad-dinu dinani imanun wa isyrokun. Kersane niki mikir aja dawa ngaji niki. Kula pun kangen kali kula talu niki. Kok ora tawane pengajian apa lali gitu. Wong Pak DPR mau nek nyambut suwi ya kula ya suwi niki. Pak DPR niku lek badhe nyambut teng pondok kula target sama nyambut wani bayar piro. Pak DPR nyumbang pinten? Ini bagian nyambuti suwi nyumbangi kanan. Ad-dinu dinani imanun wa isyrokun. Agama itu hanya dua, keimanan dan kesyirikan. Artinya kalau kita sudah betul imannya berarti kita tidak syirik. Berarti kalau kita masih syirik berarti kita tidak dalam posisi iman. Namun kali niku lek mboten iman nggih musyrik. Lek mboten iman nggih kafir. Mulane mboten usah wong yo padha agamane, sahajate padha. Nek beda amaliyah akhirnya dikafir iki. Mek sitoke biasanya tahlilan. Yang satu biasanya membaca Yasin, hadiah doa untuk para arwah, ziarah kubur dan lain sebagainya. Ngoten itu dikafir nih, mboten usah. Karena agama itu hanya dua, imanun wa isyrokun. La ya'rifullaha illallah. Tidak ada yang mengerti hakikinya Allah kecuali Allah sendiri. Mboten usah digoda. Allah lakai. Allah niku tidak seperti apa, tidak usah panjenengan bayangi Allah kaya apa yo. Apa putih bunder. Ketika kita menggambarkan sesuatu wujudnya Allah, niku mesti nanti ketemunya dengan makhluk. Apa kaya mendung tuh, oleh kler. Sebenarnya Allah niku ada bersifatan wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadisi, yang binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama kasar, kalam, qadirun, wujudan, aliman, hayan, dan seterusnya. Yang jumlahnya 20. Walil ukul hududun la yujawiz zalani. Akale menungso niku ada batas yang tidak bisa melewati. Jadi batas akal yang manusia itu ada batas, apalagi itu dihubungkan dengan sesuatu yang boleh. Sing terakhir yang disampaikan Imam Malik, wa adamu daril idrokun. Kita tidak menemukan hakikinya Allah, tidak bisa menggambarkan Allah itu kayak apa, berarti kita sudah menemukan Allah. Yang penting Allah niku sanes makhluk. Allah niku mboten kaya nopo. Lek digambari Allah kaya nopo niku mboten Pak. Hadirin hadirat rahimakumullah.
alih nancap-nancap banget. Kanjeng Nabi matur, lek menungso lahir wis nggawa catetane dhewe-dhewe, rezekine, judune, matine, swarga dunyane wis enek catetane dhewe-dhewe. Rezekine nggih pun wonten, boten usah meri. Salok ya entuk, bedah rumah salok lho, salok boten. Cuma lumrahe menungso niku boten lilo, boten ikhlas lek kancane niku mangan. Lek kancane niku arep niku boten cukup napa niku masalahe. Yo bene lho kancane dhewe tek bedah rumah, wong ora nambahi eleke omahe awake dhewe. Biarkan teman kita mendapatkan nikmat, toh tidak mengurangi nikmat kita. Cuma perasaan itu kadang-kadang ono lento aku rain untuk aman melatih lah malah jadi teman dindi itu tersane. Omoe dewi bangga nyatane orang muda cium, orang muda tidak semakin kecil. Rizkinya itu sudah ditentukan oleh Allah. Patine swarga neraka. Setunggalipun sahabat matur ngeten. Loh, kalau begitu Nabi, berarti kita percaya dengan catatan saja. Artinya, kalaupun toh kita susah-susah beramal baik, kalau catatan kita masuk neraka. Yo sholat, yo poso, yo haji, yo zakat. Tapi kalau catatannya masuk neraka kan masuk neraka Nabi. Tapi sebaliknya, walaupun toh kita sering maksiat, tidak menjalankan perintah Allah, lek catatan yang swarga kan yang surga. Nopo jawaban Nabi? Kanjeng Nabi itu berkata, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nopo sing jatone Kanjeng Nabi niku mesti minangka wahyu bimbingan saking Allah Subhanahu wa taala. Gampil mawon, wa amma ahlus sa'adah fayuyassaruna ila amali ahlus sa'adah wa amma ahlus saqawah fayuyassaruna ila amali ahlus saqawah. Ini sahabat-sahabat, kalau memang orang itu ditakdir oleh Allah kelak menjadi penghuni surga, maka ketika di dunia dia ringan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni neraka, maka ketika di dunia ini gemar menjalankan maksiat kepada Allah. Makanya ini kalau yakin panjenengan hadir teng Masjid Al Iman niki termasuk kondo lek panjenengan sedaya ahli swarga. Amin Allahumma amin. Muga-muga minjing dikumpulni. Nggih. Lek roe kita niku nate jagungan ngeten iki. Kula ningali panjenengan, jenengan ningali kula. Benjing teng akhirat niku roh niku kumpul ya. Goleki. Jadi yang kita di dunia pernah kenal, nanti di akhiratnya juga mencari. Mungkin panjenengan sing luwih riyen teng swarga. Kali Pak Emos ini. Loh, rembukan iki Pak Emos ini Pak Maksum malah urung enek iki piye? Ayo dijalukne syafaat. Nggih. Matur dengan malaikat jadapaken Allah supados dipun izini nyafaati kula. Yo, sampean tak kei kesempatan nyafaati ngene Pak Maksum setahun misalnya. Tapi lek kanca kula akeh, setahun, lek kanca kula 500 tahun. Alhamdulillah. Mulane teng donya iki kesempatan kita ngakeh-ngakehne kanca. Bahkan ujiannya anak niku kaping 5 wong kang saleh kumpulana barangkali dia memang ahli surga, kelak nanti akan mencari kita untuk memberi syafaat. Syafaatul udzma niku namung Kanjeng Nabi. Jadi syafaatul udzma niku dispensasi total. Mesti neraka langsung dintas neraka swarga. Tapi lek para tiyang mukmin saged nyafaati, Al-Qur'an saged nyafaati, tapi wonten batase, tidak syafaatul udzma. Ada dua hal yang
baik untuk diriakkan, untuk dipamer-pamerkan. Nomor satu, zakat. Zakat itu adalah suatu amal yang baik untuk dingedengi, dijariahkan, bukan disirikan. Itu zakatku. Yang nomor dua, membaca sholawat. Sholawat ini suatu amalan yang baik untuk diriakkan, diteriakkan dengan keras. Para habaib itu kalau membaca sholawat ini urat-urat leher ini sampai kaku, sampai kencang, keras. Karena apa? Ya memang kita bersolawat tidak minta apa-apa, tapi kita memintakan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di mana-mana ketika dibaca sholawat ini nadanya kencang. Hadirin rahimakumullah, sesuai yang kalau janjiaken kita sekedhik badhe maos keterangan masalah takdim Maulid Nabi. Jadi karena takbir yang ada ini pembacaan Maulid, maka tadi saya mohon melancangi dari panitia dan alhamdulillah untuk bersama-sama membaca Maulid Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten dawuhipun Ma'ruf Al-Karhi niki sang waliyullah. Man hayya atau aman. Pun sewu niki sing biasa ngaji kitab kuning nyuwun dipun koreksi. Antapun man utawi sapane wong iku hayya nyawisaken sapa wong to aman ing panganan. Li ajli qiraati maulidin nabi krana arahe maca maulid nabi, maca sejarah kelahirannya kanjeng Nabi. Wa jama'ah lan ngumpulaken sapa wong ikhwanan ing pira-pira kanca. Wa auqadalan ngurupaken sapa wong sirajan ing pira-pira lampu. Wala bisa lan nganggo sapa wong jadidan ing perkara atau klambi atau pakaian kang anyar. Batabah koro lan gawe udupan ngurupaken duhur. Jadi para habaib mau selawat niku wonten wangen-wangen sing diwangi niku napa niku? Nggih. Dupo. Nah niku. Nggih kayu garu wonten dupo wonten sing wis tumbas wonten niku. Niku lek semat ambune wangi. Jadi nalika sarakan niku biasane nyumet niku. Biasane minyak wangi sing kadang-kadang niku. Betul mesti nyebar panane. Bataan toro lan nganggo wangen-wangen sapa wong takdiman krana ngagungaken li maulidin nabi maring dina kelahirane Kanjeng Nabi. Hasyarahu mongko giring atau ngumpulaken iman sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamati ing dalem dina kiamat ma'al firqah sartane pandang al-ula kang pertama minan nabiyyin saking pira-pira nabi. Bahkan lan ana sapa wong iku fi alah illiyin ing dalem luwih-luwih swarga illiyin. Barang siapa menyediakan makanan untuk pembacaan Maulid Nabi, syukur-syukur di situ dihidupkan lampu-lampu penerang dan berpakaian yang rapi, kemudian menyalakan bau-bau wangi dan juga menyebarkan bau harum, maka yang tujuannya semua untuk takziman, mengagungkan pada Maulid Nabi, maka yang demikian itu kelak di hari kiamat akan dikumpulkan beserta para nabi, firqah al-awwal minan nabi. Wonten malih mamin sahsin ora ana saking wong siji karo akan maca sapa wong maulidan nabi ing maulid nabi sallallahu alaihi wasallam alamilhin ing atase uyah. Iki iki. Barang siapa membaca maulid nabi kemudian di depannya disediakan garam
Alburin atau gandum. Lek aman kita beras. Au sayin utawa suwiji-wiji akhara kang liya minal makulat saking pira-pira panganan ataupun segala sesuatu yang akhirnya nanti bisa dimakan. Ini termasuk sing teng ajeng panjenengan kaya ingkang wonten sengaja tering dicudusi illa dhaharat angin pertelo fihi ing dalem sayin apa al barakatu berkah, maka mesti di situ nanti ada keberkahan. Wa fi kulli sayin lan iku tetep ing dalem suwiji-wiji wasala kang tumeka apa sayin ilahi maring wong min dalikal makulat saking mengkono-mengkono min dalikal makuli saking mengkono-mengkono perkara kang den pangan fakinnahu mongko temen sedherek iku yang tori buku yang palingan sapa wong wala yastakiru lan ora gelem tenang masyaallah ngoten fakinnahu mongko temen sedune panganan wau iku yang tori buku yang palingan apa panganan wala yastakiru lan ora gelem anteng apa panganan hatta yaghfiro sata yastaghfiro sahingga nyuwunaken ngapura wala yastaghfiro hatta yaghfiro sahingga ngapura sapa Allah Gusti Allah li aklihi krana are mangan panganan. Terus daharan ingkang panjenengan dahar ingkang kangge menghormati sedekahipun Maulid Nabi. Napa inuman ingkang panjenengan unjuk, minuman yang kita minum dalam rangka mengagungkan kelahiran Nabi, ombenan iki nek sampun panjenengan unjuk, teng jero awak panjenengan ya napa makanan itu mboten tenang. Ya toribu koyang palingan. Balas takdir mboten gelem sampai Allah itu mengampuni dosa-dosa orang yang memakannya. Artinya napa mesti panganan ingkang olane saged didahar dinikmati nggih. Boten terus mriki diketahuan langsung jangan disia-siakan nggih. Panganan ingkang kita dahar wonten majelis niki teng jero awak kita niku mboten gelem tenang. Panik pun sampai memohonkan istighfar dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini betul tinggal mereka betul temu. Maka harus dimulai kalau sudah ini kita ngilmoni, betul. Nah ini mungkin sing nulis niki sakit kita tuntut bareng-bareng. Om bimbing lo gambarnya kira-kira teng swarga ya, napa teng akhirat niku goda-godakan. Lo maos keterangannya ma'ruf al-kafi iku sang wali kok nyatane jenengan boten dipun ngapura dosane saking majelis niki. Jenengan golek iku kok. Lan iki wae dosa kula di ngapura. Kula yo golek ma'ruf al-kafi kan nyukani keterangan iki. Niki lah perlune silsilah ilmu kita niku saged nyambung dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah lek kita niku nemu guru niku pas. Gurune saking gurune terus teng dhuwur sampai para tabi'in, sahabat Kanjeng Nabi, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten gadah ilmu. Kula mboten gadah ilmu sing gadah niku Imam Syafi'i. Kula namung ngertos lho iki Imam Syafi'i. Kula dudune panjenengan. Mboten gadah napa wonten sakniki sing gadah ilmu. Namung roh mawon ilmune Imam Syafi'i. Pae muslim mboten gadah ilmu niku. Ilmune Imam Syafi'i cuma roh. Akhirnya dituduhi dari jamaah. Iki lho ilmune Imam Syafi'i, cara wudunya demikian, cara sholatnya demikian. Betul-betul kan gadah ilmu. Napa maklar mau nggih. Namun maklar mau dudun-dudun ya muga mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Sing sapa wong nudune ati entuk ganjaran padha karo sing lakon. Amin Allahumma. Iku sing terpal. Bismillahirrahmanirrahim. Saterusipun. Man jamaah li maulidin nabi. Saterusnya. Wa ing qur'alan lamun den waca apa maulidun nabi alama ing atase jebani. Kalau maulid Nabi itu dibaca
di air. Paman mongko utawi sapane wong iku sari bangun bisa sapa wong mindali kalmai saking mengkono-mengkono banyu dakhala mongko manjing kolbahu ing atine wong apa alfun nurin sewu cahaya wa rahmatin lan rahmat wa kharaja lan metu minhu saking ati apa alfun nurin sewu keropokan. Jadi mane wong maulid manakipun Syekh Abdul Qadir Jailani mon kados wonten karomahipun napa malih niki maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing sapa wonge maca maulid Nabi di air, maka orang yang meminum air itu akan masuk 1000 nur dan rahmat dan mengeluarkan 1000 gulin, 1000 keropokan wa ilatin lan penyakit. Jadi insya Allah niku jadi sebabnya panas. Bala yang mutulan orang mati apa dari kol mengkon hati yang matamu tu ing dalam dinami mati apa al-qulubu pira-pira hati. Dan hatinya orang yang pernah masuk air yang dibacakan maulid ini tidak akan pernah mati, di mana hati-hati orang itu pada mati. Wong itu hatinya mati niku repot. Ditutui api orang ke dijak api abot. Tapi insya Allah lagi itu pikantuk keberkahan saking air maulid Nabi artinya kita betul badhe mati amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saterusipun iki ngaji maulid. Kanjeng Nabi Muhammad dipun utus oleh Allah niku minangka dados rahmat kangge sedayane alam. Mahwal alam Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu untuk seluruh alam. Alam itu siapa? Masya Allah alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Alam itu makhluk. Semuanya mendapatkan rahmat dengan terutusnya Nabi. Kalau contohnya hewan yang paling kecil, semut, ini mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah dengan diutusnya Nabi. Contohnya nopo, kita betul oleh nyiksa syariat ngatur, betul oleh semut itu dibakar. Berarti kita menyiksa semut. Ya, kalau dimatikan saja, namun dengan cara yang lain tidak dibakar. Itu dilindungi kelawan rahmate Allah, kelawan kautusi kanjeng Nabi. Hewan sing lain, nalika mbleh kewan, mboten angsal disiksa. Napa contohnya syariat ngatur lek mbleh kewan gawe golok sing lanang. Mboten angsal kepula itu ngesakne. Itu namanya menyiksa. Terus bar dibleh wis sempurna sakjane. Burunge pun pedhot, pun disempurnakne. Urat leher juga sudah putus, namun kadang-kadang masih jalan. BB kadang-kadang masih jalan, empat masih jalan, biarkan saja, tidak boleh dipatahkan lehernya. Itu namanya menyiksa. Kersane lho, mati sampai setengah dino nggak kersane. Yang penting beliannya wis sempurna. Tidak boleh kita menyiksa pada hewan. Itu semua diatur oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran mengajeng kalau dawakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahu wa anta fi. Allah tidak akan mengadab, tidak akan menurunkan siksa pada suatu kaum di mana Nabi Muhammad berada di tengah-tengahnya. Oke. Terus pun di kaum kafir itu nentang dengan Nabi. Boten lamun iku yo ngrintangi, yo mengkerol secara fisik dan mental. Nabi Muhammad dilempari barang sampai berdarah. Cuma Allah sendiri menyampaikan keberadaan Nabi Muhammad ini jaminan Allah tidak akan menurunkan azab. Itu kali Nabi-Nabi zaman dulu, kaum Nabi Musa menentang, kaum Nabi Nuh menentang, langsung disiksa oleh Allah. Tapi umat Muhammad, wong kafir yang menentang Nabi Muhammad, tidak pernah diturunkan azab oleh Allah. Karena memang keberadaan Nabi Muhammad itu sendiri jaminan Allah boten badhe nurunaken siksa. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahu wa anta fihim.
Ustaz niki Kanjeng Nabi mboten wonten napa saterusé. Terusanipun ayat wa ma kana Allahu ma'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan satu azab pada suatu kaum selama kaum itu masih banyak yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senajan kemaksiatan tengger kubinangan itu luar biasa. Selama masih banyak yang beristighfar, masih banyak orang-orang soleh, insya Allah tidak akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi persentase sing istighfar, sing amal soleh itu kecil. Aceh terus pundi, Jogja terus pundi, ternyata itu memang daerah-daerah wilayah-wilayah maksiat. Aman mau, betul-betul khawatir pada itu bencana selama masih banyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang beristighfar. Makanya amal-amal soleh kita terus niki, insya Allah kasih meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad lahir niku jarake dangu banget kali utusan sing terakhir Nabi Isa. 571 kelingan tahun 12 jatuh pada Nabi Muhammadin 571 di kota Mekah pada tahun aja tahun 571. Itu berapa kurun, berapa generasi? 5 generasi lebih. Jadi satu kurun, satu generasi ini kebanyakan pendapat ulama itu 100 tahun. Jadi wis turun ke 5, mulai mbah, buyut, cangdah, pareng, dek-dek, siwur jantung, kantor siwur, bayi senapa. 571 tahun nembe diutus Nabi Muhammad. Itu mboten saged bayangkan zaman nalika niku kaya nopo. Lho saiki lho, akeh sing ngejak mawon, akeh sing desa niku budak. Alhamdulillah arep binangun mboten. Teng pundi-pundi kemaksiatan itu luar biasa, padahal masih banyak yang menyeru mengajak kebaikan. 501 tahun mboten wonten sing ngajak. Kita bayangkan terus pundi. Sampai zaman itu dipunwastani zaman jahiliyah. Nopo sing ketara teng zaman jahiliyah? Di samping mereka tidak percaya adanya Tuhan, menyembah berhala, tradisi yang sangat jelek. Lahirnya seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga itu merupakan aib. Lahirnya anak wedok niku aib. Cacat nopo menurunkan derajat dalam keluarga. Niku zaman jahiliyah. Sehingga Umar bin Khattab sendiri, Umar bin Khattab Amirul Mukminin, suatu saat duduk di bawah pohon kurma, kadang-kadang menangis tersenyum, diamati kali sahabat itu nih, ditangoti kadang-kadang. Nopo Amirul Mukminin jenengan kula tingali kadang guyu kadang nangis. Aku guyu kelingan zaman semono, aku gawe sembahan roti dalam bentuk patung, saya sembah sehari semalam. Setelah itu saya potong lehernya, saya makan. Gusti Allah dipangan, pengirannya dipangan. Gambarnya itu tinggi. Aku menangis ketika saat itu aku punya anak perempuan yang sangat cantik. Saya tanam, saya kubur hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Lahir Nabi Muhammad jadi rahmat. Lepomo zaman itu berlanjut ngantos saniki. Anak itu pateni, itu pateni lanang kok. Terus piye jenengan? Lho sing lanang niku lho. Apa dunya iki sing lanang kok terus pundi? Lucu ya. Niku lah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sing nomor kalih ingkang kaitanipun kalih walada yalidu wiladatan wa maulidan. Jenenge lahir itu bohnya dengan anak.
pun peringatane murid mawon sakniki kita teng keluargane kita punya anak yang kita lahirkan hubungane tiang urip niku sami lahir tumbuh dewasa nikah punya anak mantu punya cucu tuwek mati anaknya mungkin nonton lahir duwe anak tumbuh dewasa nikah duwe putu mantu duwe putu terus ngoten iki mawon. Lah artine nopo sing bisa kita ambil pelajaran Nabi dawuhne lek pengen kalau ingin kita itu ditaati oleh anak-anak kita maka jadilah kita itu anak yang taat kepada orang tua. Wonten hadis ngeten mamin rajulin yang zuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu biha hajatan makburatan. Tidak ada pahala bagi seorang anak yang mau melihat wajah orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Ini sing tasik gadah wong tua lagi. Diingat-ingat, tidak ada balasan bagi seorang anak yang mau melihat wajah orang tuanya dengan rahmat, penuh kasih sayang, penuh haru, penuh iba ya Allah. Ditingali wajah wong tua ini wong tua kulo melahirkan kulo, merawat kulo, membesarkan, membiayai, mendidik. Lek tiyang niku bagi seorang anak sing gelem ngoten niku nyawang tok mawon tengene wajah wong tua. Allah bagi parang ganjaran sebesar pahala haji yang makbulatan, haji yang makbul saniki haji niku mboten cukup 50 juta. Keberadaane wong tua panjenengan, keberadaan orang tua di tengah-tengah kita ini jaminan surga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Melihat wajahnya saja akan diberi pahala seperti haji mabrur. Allah menyampaikan hadis menyampaikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak balasan lain kecuali surga. Berarti Masya Allah panjenengan sing sakniki tasik gadah wong tuwa wujude wong tuwa tengah-tengah kehidupan panjenengan niku jaminan surga saking Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat orang tua kita membutuhkan perhatian kita, membutuhkan kasih sayang kita. Bisa niki lek dadi anak ya kudu mikir lah aku dadi wong tua piye. Lek pengen awake dhewe dibekeni oleh anak-anak kita. Saat inilah kita yang masih punya orang tua berbakti kepada orang tua kita. Mungkin orang tua kita sudah jompo, buang air besarlah di situ, buang air kecillah di situ. Jangan jijik, jangan kikuk. Kita bersihkan itu wujudnya surga tengah alam dunia. Diperhatian dengan sakpiro to suwene ya pancene surga niku angel golek mboten usah nggih niku wujude surga teng ajenge panjenengan niki penting kesempatan nggih padahal biasanya bagi anak niku krasane lek wis mboten wonten segala sesuatu ketika sudah lewat ini barulah merasa kurang dan merasa tidak sempurna. Disampaikan oleh Abu Bakar, "Idza tamal amru badal nafsu." Ketika sesuatu itu sudah lewat, maka akan tampak kekurangan. Sakpiro apike anak tengene wong tuwa, lek wong tuwa niku pun boten wonten mesti rumangsa kurang. Niki pernah dikeluhkan kali setunggalipun pemuda. Dia merasa ketika orang tuanya masih hidup, dia belum berbakti sama sekali. Padahal ya wis. Cuma ketika orang tuanya meninggal merasa kurang. Sehingga pemuda ini galau. Apa? Galau. Akhir pemuda ini matur kalih guru, seorang kiai, seorang ulama ya
saya punya orang tua sudah meninggal, saya merasa belum berbakti. Ketika orang tua sudah meninggal, apakah masih ada kesempatan untuk saya berbakti? Apa jawab orang guru itu? Ada dengan 3 syarat. Nomor 1, antastaghfirullah, mintakan ampun dosa-dosa orang tua kamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane aturannya, tuntunannya para ulama kita, astagfirullahaladzim li wali walidai, ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Yang nomor 2, anta soddaqolahuma, bersedekahlah atas nama orang tua. Masjid yang sedang bangun, Pak, saya titip semen 2, pahalanya untuk orang tua saya. Saya titip semen 1, pahalanya untuk ibu saya. Yang nomor 3, wa antasila arhamahuma, selalu sambung silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita, pakdi kita, paman kita. Insya Allah dengan 3 syarat itu, kita yang mungkin ketika orang tua kita ada belum merasa berbakti, akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah, 10 menit atau 1/4 jam saya perlu minum, barangkali ada hal-hal yang perlu untuk didialogkan. Saya persilahkan, saya penting pertanyaannya ke angel-angel. Angel mulai otak-otak. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini dibuka session tanya jawab. Ya, jadi ngajinya ngaji tanya jawab. Tadi dibahas oleh beliau Yai Muhammad Maksud Muiz selaku Rais Syuriah PCNU Kabupaten Seruma, bagaimana fadilah pembacaan maulid, terus bagaimana sikap kita selaku anak kepada orang tua yang semestinya, dan fadilahnya berbakti kepada orang tua. Mungkin dari anak-anak atau ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menanyakan seputaran maulid, seputaran birrul walidain, dan juga hukum-hukum agama, hukum fikih, tauhid, dipersilakan. Monggo kalau ada yang ingin bertanya atau meminta penjelasan yang lebih rinci lagi dari ibu-ibu atau bapak-bapak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula muliaken Bapak Kiai Maksud Muiz yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Kiai. Yang pertama saya akan bertanya mengenai hal kurban. Nah, saya punya ragu-ragu bahwa apabila saya berkorban kambing misalnya, tetapi apabila ada orang mengatakan bahwa apabila belum akikah belum sah untuk kurban, apakah itu benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Yai Maksud Muiz, ingkang badhe kula tangetaken masalah birrul walidain, sebatas mana birrul walidain, apa seluruh aspek kehidupannya itu harus seluruhnya. Terima kasih. Dipun tanggung riyen apa langsung? Alhamdulillah, saking Mbah Misro ada pertanyaan masalah udhiyah.
ataupun kurban. Jadi mungkin pernah ada yang bercerita atau pernah menyampaikan bahwasanya belum sah berkurban kalau belum akikoh. Kurban dan akikoh adalah suatu bentuk ibadah yang mirip tapi berbeda. Akikoh ini disunahkan bagi orang tua. Kalau berkurban, kalau udhiyah itu disunahkan untuk diri sendiri. Itu seruan pertamanya. Jadi akikoh itu yang disunahkan akikoh itu adalah melaksanakan akikoh adalah orang tua. Jika kita punya anak, maka kita disunahkan melaksanakan akikoh. Nabi menyampaikan al-ghulamu murtahanun bi akikoti. Anak itu masih kita gadikan kepada Allah yang bisa ditebus dengan dilaksanakan akikoh. Siapa? Sehingga terusan hadis itu tutbahu fi sabihi wa yusamma. Maka disembelihlah kambing pada hari ke-7 dan anak tersebut diberi nama. Jadi bahasanya Nabi itu simpel. Anak itu masih digadekan dengan ditebus akikoh. Sehingga kalau kita melihat mau membaca fadilah akikoh di dalam kitab Anatul Talibin, disampaikan oleh Imam Malik bahwasanya hikmah daripada akikoh nomor 1 idharus syukri wan nikmah, melahirkan rasa syukur pada Allah dan melahirkan atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat punya anak, nikmat punya kambing, wujud syukurnya dengan disembelih akikoh. Lanjutan dari itu, ketika anak itu tidak diakikoi, lam yukzan. Jadi bahasanya itu ketika anak itu belum diakikoi, maka di akhirat tidak diizinkan untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Ya belum ditebus. Tadi saya sampaikan sebenarnya syafaat itu tidak mesti datang dari anak. Tapi kalau anak itu telah kita akikoi, maka kelak anak yang sudah di surga, kita masih di neraka orang tua, maka anak itu akan memberi syafaat. Tapi kalau tidak diakikoi tidak bisa. Itu hikmah daripada akikoh. Bahasanya Nabi, anak masih digadekan yang ditebus dengan akikoh. Maka akikoh itu walaupun hukumnya sunnah tapi penting. Ya jangan hanya diberhenti di akikoh. Ibaratnya gini, anak yang kita akikoi kemudian seakan-akan kita persilahkan, dididik, dikenalkan agama, menjadi anak yang soleh dan soleh. Anak silahkan kamu dulu masuk surga. Ketika kamu di surga, karena kamu sudah saya akikoi untuk mencari bapak ataupun ibu. Tapi kalau yang belum diakikoi tidak diizinkan. Jadi kelanjutan akikoh, anak itu harus dididik dan dijadikan soleh. Ya, apa artinya kalau anak dan orang tua masih urusan dengan malaikat di neraka, belum bisa memberi syafaat. Jadi akikoh ini adalah yang anjurkan adalah orang tuanya. Nah, ketika anak ini sampai berapa? Sampai usia balik. Mungkin pas hari ke-7 belum punya rezeki kambing. Sampai sebulan, sampai habisnya nifas, sampai 2 bulan belum punya. Nanti kalau sudah balik, maka perintah akikoh itu pindah kepada anak itu sendiri. Karena ketika anak itu sudah balik, maka niat ibadahnya sah. Dan caranya gimana? Orang tua ngasihkan kambing kepada anak. Kamu sudah umur 20 tahun. Dulu ayah belum ngakikoi kamu. Ini ayah punya kambing, ini kamu buat akikoh. Sehingga yang niat akikoh itu anak itu sendiri. Kanjeng Nabi Muhammad melaksanakan akikoh untuk dirinya sendiri ketika umur 25 tahun. Kemudian
apakah utama akikoh apakah tidak sah udhiyah yang belum akikoh? Betul. Karena kalau akikoh itu kapan-kapan, tapi udhiyah ini terkait dengan waktu, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari Tasyrik. Artinya kalau memang momentumnya itu mendekati hari Tasyrik dan kita punya mendekati Idul Adha dan kita punya kambing, ya yang lebih utama kita kurban. Tapi kalau kita punya kambing bulan Dzulqa'dah, Muharram atau bulan Maulud kayak gini, ya yang utama akikoh yo ngenteni kambing kurban, kurban itu terkait dengan waktu. Ojo-ojo kambing malah mati. Maka tidak ada yang mengatakan tidak boleh berkorban sebelum akikoh. Betul Mbak? Kantor momentumnya sing pundi? Kalau mendekati hari raya kurban yang lebih baik kurban, kalau hari-hari biasa yang lebih baik akikoh. Ya walaupun toh kita mengakikoh kita sendiri, tapi manfaatnya juga kepada orang tua sehingga kita bisa menjadi sahabat sebagai anak. Atau bagaimana? Sing nomor kali masalah birrul walidain ini dalam segala aspek. Cuma ini Bu, kadang wong tua ini catatannya kula binti tua panjenengan tua. Jadi nalika panjenengan dadi anak mungkin wis ngrasakne ngomong wong tua. Yo kadang-kadang wong tua iki angel diladeni, angel diperhatekne, cerewet. Nggih mboten? Lha saiki ngerti, sok awake dhewe tuwek gak usah ngono ngoten maksudnya. Yo kadang pikun barang. Kowe anake iki adoh moro anak kading setengah tahun pisan, kowe dhuwit 500.000 mu senenge kok. Wis dianggap apik-apik. Tapi biasanya sing tunggal sak omah, sing bendino ngopeni niku ora enek penere. Nah, kita sebagai anak bagaimana ya? Yang penting kita jangan membeli wong tua ngoten mawon. Pak yang penting untuk kita hati-hati kalau kita sudah ngrasakne lek wong tua niku ngeten-ngeten, nanti kalau kita menjadi tua tidak usah demikian. Sing penak karo anak sing akeh pengapurane. Utawa yo wong sing saiki iki tuwa sing duwe anak ora usah angel-angel diopeni anak. Rata-rata ngoten niku. Nggih, tambah tuwek, tambah angel. Open-open. Yo pomo saiki enek wong yo aja tinggal diopeni terus sok awake dhewe dadi tuwek ora usah cerewet yang gone. Amin, alhamdulillah. Dan niku lho berarti ada paedahe ngaji gitu. Pokoke wong tuwa kudu gedhe pengapurane wong iku kaya apa anake dhewe. Karo kanca yo ngono kudu akeh pengapurane wong iku kaya apa kancane dhewe. Oh, mungkin ada yang lain lagi ingin bertanya, dipersilakan monggo. Ini dari bapak-bapak tadi sudah dua. Yang pertama menanyakan tentang korban dan akikoh. Intinya walaupun dereng akikoh, korbannya tetap ditampi. Tentang birrul walidain, ya kita yang masih anak-anak, birrul walidain dalam segala aspek tentunya ya dalam hal di luar kemaksiatan ya, yang sepangengkan maksiat nggak begitu putih pada nih. Silakan kesempatan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten nggih, niki kula mewakili saking masyarakat Urutalo umumnya nggih. Niki masalah hewan sing rapi unik niku nek cara kula niku bahasa mriki nggih niku ternuk. Bahasa Indonesia nek boten tapir niku.
bahasa dusune berdialog niku nopo halal nopo boten niku. Tapi niku soalnya kula nate mireng nggih wonten sing sanjan niku halal, wonten sing sanjan boten. Bahasa kula niku terus. Matur suwun. Banuwun atus ingkang kula aturaken. Jadi kalau memang menyangkut masalah hukum, kalau memang betul-betul belum tahu keterangan yang sore, maka saya belum akan menjawabnya. Maka saya juga belum takdir itu yang kayak apa bentuknya. Maka di sini saya belum menjawab pertanyaan dari Kang Ismail. Tempo nih utang ya. So ditagih lewat HP kena, ya, lewat WA kena, ya kalau pun nama akan keterangan. Keranten sing paling abot itu tiang ngaji itu sing ngaji, betul sing rumah, betul sing mireng, betul sing ngaji. Tumpuane panjenengan salah bener ini itu tenggene sing ngaji. Mulane niku atune niku rada ngati-ngati ya kados guru pun ngantos amaliyah kita niku mandek teng niki. Keranten sakniki masyaallah luar biasa. Teng Google, teng HP ini luar biasa tentang masalah agama. Kadang-kadang dimunculkan oleh orang-orang yang memang tidak berdasarkan pengetahuan agama. Lu ngasek, niki piye to niki? Jadi wonten postingan sing ngeten. Yang dibutuhkan kuburan, yang dibutuhkan orang yang di alam kubur itu bukan bunga-bunga yang ditaburkan itu, tapi doa. Dan itu kan janggal tadi. Yang dibutuhkan orang-orang di alam kubur itu bukan taburan bunga-bunga itu, tapi doa. Dan itu berlawanan kok doa niki. Napa bunga niku ya manfaatnya nggone mayit. Jadi bunga-bunga yang basah yang ditaburkan di atasnya kuburan selama itu masih basah itu manfaati terhadap mayit yang ada di bawahnya. Mulane suket-suket cilik niku teng ndure kuburan boten meh dicabut. Niku setiap saat jalune ngapura lho niku haram lho teng anak niku. Niku hae mayit malah kadang-kadang wis gak ngirim doa, gak maca tahlil, gak maca yasin, suket sing nyepri api-api niku yang masih basah itu disemprot, dikoreti, dijeboli, masyaallah. Boten pareng niku, boten Pak. Kalau memang nanti mungkin sampai rindang ya dipotong aja biar rapi. Tapi mencabut sesuatu yang masih basah, yang ada di atas kuburannya mayit, ini tidak diperbolehkan. Kanjeng Nabi nanti nalika ahli kubur iku kepireng kali Kanjeng Nabi nangis, mundut pelepah kurma disikat disalangi kubur. Akhirnya napa siksane kubur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus boten pareng kita nyakuti rumput yang masih basah, nopo buah kembang sing ditabur sing masih basah, ya kering boten napa-napa. Jadi tekwas pun iki bertentu iki piye kok malah sing dibutuh iki donga untuk taburan bunga. Padahal taburan bunga niku ya manfaat, donga niku ya manfaat kok gak dikumpul ya. Nggih. Aku ngerti. Ya maksudnya hati-hati, niki hati-hati di clear nih. Betul apa-apa jenengan belajar niki, tapi pada klimaknya panjenengan harus ditasfehkan kepada orang-orang yang betul-betul sangat ilmuannya nyambung kali para kiai-kiai gitu. Betul apa-apa. Iki terus pundi keterangan iki betul apa-apa. Kersane amalan kita wonten sing mempertanggungjawabkan. Kalau yakin seorang guru, seorang kiai tidak akan rela apabila santrinya ingin mendapatkan nasib yang tidak baik di akhir. Mesti dibilo. Silsilah ilmu nang dhewe. Kula saking Lirboyo Mbah Khalil saterusipun kasali niku. Iku mesti bangga dibilo oleh anak klirune sementing kita pun derek mituhu menapa ingkang dipun dawuhaken saking kitab-kitabipun. Katen. Pertanyaan dari Pak Samain Pak Kadus di pending Rian Jawa Barat atas PR.
PR karena Kiai juga belum paham binatang ternuknya itu kayak apa bentuknya. Yang kita semua sudah tahu. Ya, sebagian masyarakat mengatakan katanya sebagian itu adalah sapi, sebagian babi, sehingga ada yang haram, ada yang halal, itu juga menjadi polemik di masyarakat. Tapi apa yang mungkin di dalam satu tubuh itu mempunyai dua jantung sendiri-sendiri, kan nggak mungkin. Intinya depending. Selanjutnya mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, mumpung masih ada waktu, barangkali 5 menit. Oke, Satu lagi terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firman, tadi saya hadir menamu. Curhat Pak Ustadz. Saya menanyakan bagaimana hukumnya utang atau pinjam uang ke bank. Itulah. Terima kasih Pak Ustadz. yang ngapunten iki Pak DPR tadi tanggal Spesial untuk ADPR satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya ya Pak, penjelasannya sebenarnya mungkin sama Pak Mursid ini bisa dekat kan? Saya minta sama Pak Ustaz. Begini Pak ya, saya sekarang ini posisi sering berperjalanan dinas ya Pak ya, Padang, Palembang, dengan menggunakan kendaraan sendiri. Dengan mengejar waktu karena perjalanannya jauh dan kami kan ngompoi Pak ya, sekarang sampai 2-3 buah mobil. Sekarang kawan yang mobil yang lain itu kebetulan dia mungkin mengenal waktu sholat ataupun memang belum sempat untuk melaksanakan sholat. Pada saat ngompol kami otomatis kejar-kejaran perjalanannya ya Pak ya. Nah yang saya tanyakan, ada dua versi yang menyatakan, karena saya mohon maaf ya Pak, ibu-ibu sekalian, karena saya ada pesan dengan almarhum ayah saya, sesibuk apapun pekerjaan kamu anakku, jangan tinggalkan sholat. Jadi alhamdulillah saya walaupun bergadangnya sampai jam 4 subuhnya tetap saya laksanakan. Nah ada versi yang menyatakan Pak, kalau memang waktu itu kita kejar, lebih baik dengan sholat jamak. Ya Pak, sholat jamak ya. Karena waktu mungkin saat zuhur, asar kita tarik ke zuhur, atau belum sempat zuhur kita tarik ke waktu asar. Itu versi yang pertama. Ada kawan yang mengatakan baik di jamak. Versi yang kedua, ada yang mengatakan karena kita menggunakan mobil sendiri, lebih baik sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya, karena kita kan memacu mobil sendiri nih Pak ya, bukan naik trapel ya. Pertanyaan saya terhadap dengan Bapak, yang mana yang lebih baik? Di antara sholat jamak menggunakan mobil sendiri dengan lebih baik sholat pada waktunya. Gitu. Karena saya mencoba Pak, karena saya tadi dikatakan lebih baik sholat pada waktunya, saya coba sholatnya di mobil ya Pak ya. Karena waktunya sudah sampai, saya sholat di mobil. Enak kalau dapat jalannya lurus. Kalau pas jalannya tikungan kayak tikus 9, otang panting sholatnya menurut saya kurang sempurna. Begitu kan? Kurang sempurna. Gitu. Jadi pertanyaannya itulah tadi sama Bapak, saya minta penjelasannya yang mana yang lebih baiknya, pertama sekali bagi diri saya ya Pak ya, karena saya dari perjalanan dinas, karena saya mohon saya diberikan yang maha kuasa, walaupun posisi saya dalam perjalanan dinas saya tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi gitu. Mungkin hanya itu, saya mohon penjelasan dengan Pak Ustadz.
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan dari Ustadz Iman, hukumnya bank itu kayak apa sih sebenarnya? Dan pertanyaan yang kedua dari Bapak DPR, lebih utama mana, sholat jamak atau sholat ala waktiha ketika perjalanan menggunakan kendaraan pribadi? Terima kasih. Dua pertanyaan ini akan mengakhiri pertemuan kita saat ini. Insya Allah di lain waktu kita pinagih-magih. Dari Pak Hilman, masalah bank ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Industri penonton itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Kalau gini lebar, kalau kita malu-malu, kalau kita jangan kontrol cekap ya. Kemudian kalau kita pinjam misalkan, sebenarnya fikih itu mesti solusi. Fikih itu solusi. Bagaimana kita misalkan kalau fikih itu tidak bisa memberi solusi, anak kita itu memang betul-betul darurat, harus dioperasi dengan biaya 10 juta. Enak tonggo ki duwe-duwe. Pokoke lek nyilih nggonku kudu bungane. Kira-kira gimana solusinya? Tidak ada yang lain. Kita gambar saja, namanya fikih itu realistis. Enek tonggo duwe-duwe tapi nanti pokoknya enek ada bunganya. Maka kalau kita punya ilmunya, kita tidak akan terjebak dalam riba. Ya, yang tidak boleh di dalam riba itu kan membicarakan bunga pada waktu akad pinjam. Niku lek karo wong sing duwe ilmu disiasati. Sik teko sik bengi. Nek bener wong sing duwe. Pak, saya mau pinjam uang. Ya, harus 10 juta belinya 10 juta. Ya, tapi mulai. Dan bawa uang itu. Majelis akad pertama itu kan sudah selesai karena dia pulang. Terus besok pagi atau lusanya, Pak, saya pinjam uang. Ya sudah nggak usah membicarakan bunga lagi. Kalau masih membicarakan bunga berarti nanti terjadi riba. Sing bisa sudah kanggih. Cuma efeknya ketika demikian, sing diutangi juga oleh masuk komoradi kayak bunga. Tapi mestinya kan kita itu hanya mencari solusi dari kebutuhan yang dalam keadaan darurat. Semuanya di dalam fikih itu mesti ada solusi. Kalau kita cekap yuk. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat. Kalau tanggungan bukan gelap kalau diwacak ini bunganya ini gak gelap. Marahi riba. Kan gak ngomong riba sebenarnya aku tambah ya saat ini. Masalah, ya ini kalau Gus Bahar sebenarnya kalau Gus Bahar itu malah mudah lagi. Bank itu sebenarnya nggak untung mengutang itu. Misalkan kita utang 100 juta dalam tempo 5 tahun mudahnya 20 juta. Dan itu kita tukarin tanah itu ditulis sebagai 200 juta. Dan apa kecilnya nilai bunga ini tidak bisa mengejar dengan nilai apa jadi nilai rupiah yang semakin haji, semakin gak haji ya. 10 juta 5 tahun ke depan ya sudah sama dengan 200 juta. 100 juta sekarang mungkin sama dengan 200 juta nanti 5 tahun lagi. Padahal toh negur bunganya 20 juta. Artinya menurut kimahnya Adi Kertoni ini sebenarnya tidak badi. Ya artinya itu kalau Gus Bah masih simpel lagi seperti itu. Ini Gus Bah termasuk kalau saya orang yang memaklumi apabila pinjam. Tapi ulama yang ahli tasawuf nggak belum, pokoknya dua ya nggak belum. Jadi tetap ada dua pendapat. Kalau kita nanti sama dengan saking Pak DPR
Nah, saya langsung sholat dulu. Hanya sholat ya. Nah, sholat jamak ataupun tidak itu namanya sholat liwatiha. Sholat jamak itu ya sholat liwatiha. Sing boten nolih itu sholat lihurujil wakti. Ya tidak dijamak, tapi sholat zuhur yang waktu asar itu tidak boleh. Tapi ketika jamak, sholat itu namanya sholat di dalam waktunya memang karena dijamak. Tidak bisa istilah itu diartikan ini sholat tidak pada waktunya. Yang tidak boleh, ya jelas kalau sholat tidak pada waktunya itu tidak boleh. Misalkan sholat zuhur tanpa uzur apa-apa dijalankan di sholat asar, ya tidak dijamak. Selama dijamak itu namanya sholat liwatiha karena dijamak. Terus utama mana? Jamak dengan itmam, qashar dengan itmam. Kalau kita mau mengkaji rukyat lebih baik dijamak, lebih baik di qashar karena itu namanya rukhsah. Rukhsah itu kemurahan dari Allah. Artinya ketika kita menjamak berarti kita mengambil kemurahan yang diberikan oleh Allah. Saya itu kalau ziarah Wali Songo 8 hari jamak qashar begini. Kan sampai kita mengejar waktu karena memang itu diperbolehkan dan utama dijamak atau utama di qashar karena itu kemurahan dari Allah. Ketika kita mengambil kemurahan Allah berarti menandakan bahwa kita itu adalah lemah. Oke, Pak DPR. Jadi yang utama dijamak, bukan sholat dihormati waktu. Jadi sholat di kendaraan itu kalau sholat itu nggak bisa. Bagaimana prakteknya? Rukuknya bagaimana? Sujudnya bagaimana? Itu yang bisa itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak bisa. Itu pun ketika sujud rukuk harus menghadap kiblat. Maka nggak bisa dilaksanakan. Sholat dihormati waktu itu seperti dalam di penjara, kita dalam keadaan hadas, nggak bisa wudu, nggak bisa apa, dikunci dari penjara. Waktunya sholat kita harus sholat, namanya sholat untuk menghormat waktu dalam keadaan tidak suci. Nanti kalau sudah keluar wajib mengqadha. Bukan sholat hormat waktu kemudian tidak bebas apa? Bebas kewajiban, tidak. Yang terakhir yang harus saya sampaikan, jadi kita itu kadang-kadang salah dengan sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu itu hanya sunnah. Bahasanya rung azan langsung sholat, itu namanya sholat di awal waktu. Sampai misalkan asal itu jam 3 sampai jam 2 kurang 10 menit, jam 3 kurang 10 menit kita sholat zuhur, itu namanya masih sholat di dalam waktu, masih waktunya zuhur. Yang tidak boleh itu kalau kita memang tidak ada uzur, sengaja mengakhirkan sehingga sebagian sholat kita yang 2 rakaat itu sudah di luar waktu, itu hukumnya haram. Tapi selama masih dalam waktu tidak apa-apa. Makanya semua itu harus didasari dengan ilmu. Kadang-kadang barisan sholat mawon itu salah benar, itu salah benar. Utama tidak utama. Betul apa-apa sholat barisan tersebut betul cuma tidak utama. Jangan kemudian ini benar tidak benar, itu namanya memvonis. Betul. Ada yang utama, ada yang tidak. Yang utama mana? Yang lurus. Jaraknya kaki berapa? Sejengkal. Ideal. Jarak kaki satu dengan yang satunya sejengkal itu ideal. Ombo-ombo yo. Nah, kalau misalkan jarak kaki satu dengan satu itu sampai 75 cm. Misalnya rapat duri bolong, ya setannya boleh ngambil si bolong itu mana. Tapi ketika itu berdirinya kita jarak kaki kanan dan kiri 1 jengkal itu ideal. Lek mau gede dhuwur mesti kilanane lek cilik mesti kilanane iku mesti top api. Sing difoto karena cuma itu potong kaki, potong ngarepe. Apa iki? Enggak kok. Kumit. Burine niku padha mesti jijine padha. Bokonge niku mesti padha.
Waduh, tapi itu ngarep rezeki itu kok. Rezeki cendek. Makanya jadi ukuran ini adalah tumit ketika kita membentuk sholat. Oh iya, oke lah. Pakaian jadi iman malah. Mungkin setengah malah. Jadi kaitannya ngoten. Iki saking anu moderator mau. Jadi kita anu memperjelas kepada Pak DPR intinya sudah jelas aja Pak ya. Jadi yang utama tetap jamak kosor. Artinya kan sudah dimurahkan. Jangan sampai kemudian kita nggak mau jamak kosor malah ninggalin sholat itu. Nanti kan pesan orang tua Pak DPR, sesibuk apapun kamu tetap laksanakan sholat. Nggak mau jamak ya kosornya saja nggak apa-apa. Dulu depan kita apa lagi? Kan nggak lama. Syukur di jamak itu memang kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika Allah memberikan kemurahan dan kita melaksanakan kemurahan itu, insya Allah lebih suka. Nah, ini terkait dengan salah satu ustadz ada yang mengatakan yang gini ya, ini kaitannya dengan pembacaan maulid. Jadi menyampaikan ketika maulid itu dibacakan di akhir maka itu akan memasukkan ketika itu diminum memasukkan 1000 cahaya dan 1000 rahmat dan bahkan bisa menjadi wasilah kesembuhan terhadap penyakit. Itu baru maulid Nabi. Apalagi Al-Quran yang sebagai wahyu Allah. Nah, tetapi ada salah satu ustadz yang menyatakan membaca Al-Quran kok minta kesembuhan terhadap atas penyakit. Ini tenar di TV, di salah satu stasiun TV sampai saat ini pun itu masih tetap berlanjut. Ustadz itu yang mengatakan sedemikian itu. Nah itu kepribun sebenarnya pun. Artinya itu hanya memberi penjelasan. Sebenarnya walaupun toh tidak diminta saja, Allah menyampaikan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi ketika Quran itu dibaca, maka dia akan memberi obat dan memberi rahmat pada hati-hati orang yang mukmin, hatinya orang mukmin. Itu kan jelas bahwasanya ya selama itu merupakan bentuk ikhtiar, maka ikhtiar yang paling baik adalah ikhtiar yang tidak keluar dari norma-norma agama. Nomor cobaan belum merompok. Adapun hal itu tidak perlu untuk diperdebatkan lagi. Artinya kita tetap yakin, kita tetap mantap dengan apa yang disampaikan oleh para kiai kita. Memang ini ada rekaman yang sangat luar biasa, mau saya itu sudah malam lain kali. Artinya sekali lagi kita kuatkan kalau kanjeng Nabi, kita kuatkan gigitan kita untuk mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mboten wonten pamrih napa-napa, mboten wonten pamrih politik, mboten apa-apa. Pun nggih, mekaten para bapak, para ben kawula sampun dami sanget disupport. Nggih, kelawan keikhlasan kita, waktu kita mugi-mugi dados perkawis ingkang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdal ghairina amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li jami'i man ta'allama ma'ana wa li jami'i man lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum
والأمل اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا ضيقا إلا سعيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا بالرحمة وافتراقنا افتراقا بالمغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك اللهم بحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق لنا بالطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.